Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meladiana dari kelas 11 MA Bahagia. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, yang terhormat Abi Hanif Hamida selaku pengasuh pesantren seperti Allah Raibah Hanifida, dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, baik pengurus laki-laki maupun pengurus perempuan, terutama Mbak Rizky yang mengurus PT Imajinasi Hanifida, dan seluruh teman-temanku yang saya cintai, saya sayangi, dan selalu berbahagia. Oke, pada malam hari ini saya akan menjelaskan masih pada kitab Faraidul Bahiyah bab ketujuh, yaitu tentang di sini udah masuk kaidah kuliah ya. Kaidah kuliah itu yang kaidah umum. Ini dari kaidah nomor 7 sampai kaidah nomor 10. Jadi saya malam ini akan menjelaskan langsung 4 kaidah langsung. Oke, yang pertama, langsung saja yang pertama itu ada bunyinya itu seperti ini. Al-hurru la yadkhulu tahtal yadi. Jadi orang yang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan. Maksudnya seperti ini. Contohnya, langsung contohnya ya. Jadi contohnya ada seorang laki-laki itu berzina dengan seorang perempuan, dengan seorang budak perempuan. Budak ya, masih budak. Nah, si laki-laki ini berhak membayar, wajib membayar mas kawin karena dia itu masih budak dan dia itu mempunyai majikan. Jadi perempuannya itu masih budak belum merdeka, sedangkan dia itu masih punya majikan. Nah, sebaliknya, jika misalnya seorang laki-laki ini berzina dengan seorang perempuan yang udah merdeka, dan sedangkan yang perempuan itu tadi kan udah nggak punya majikan. Nah, itu si laki-laki itu nggak wajib untuk membayar mas kawin karena tadi si budak tadi sudah tidak di bawah kekuasaan si majikan. Jadi ya orang merdeka tidak masuk di bawah tangan. Ya udah, kalau orang merdeka ya udah gak ada yang ngurusin lagi, dia udah nggak punya majikan. Nah, itu penjelasan yang nomor pertama. Sekarang kaidah yang ke-8, yaitu bunyinya harimu syai'i bimazilati. Jadi yang melingkupi sesuatu itu menempati tempatnya sesuatu itu. Maksudnya kayak gini. Kenapa? Langsung harimu. Harimu itu adalah maksudnya itu yang melingkupi, yang mengitari, yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya itu seperti ini. dalam hal wudu. Nah, wudu itu pas kita lagi basuh muka, kita wajib tuh basuh muka. Nah, gara-gara ada harim itu yang mengitari, maka kita juga wajib membasuh sebagian kepala, karena sebagian kepala itu tadi termasuk harim dari muka, gitu ya. Nah, sekarang contoh-contoh dari kaidah yang meliputi harim itu ada 3, yaitu wajib, makruh, sama haram. Nah, kalau yang wajib itu contohnya kayak tadi, puas wudu, terus muka harus wajib membasuh muka, berarti juga wajib membasuh sebagian kepala, karena sebagian kepala itu juga harimnya muka, gitu ya. Yang kedua itu makruh itu contohnya tidak menutup lutut. Jadi pada aurat laki-laki dia itu tidak menutup lututnya, itu termasuk makruh. Juga membiarkan membiarkan terbuka sedikit saja lututnya, itu juga termasuk makruh, gitu ya guys, untuk aurat laki-laki. Nah, sekarang yang ketiga itu haram itu membiarkan terbukanya kubul dan dubur untuk terlihat. Nah, itu haram banget. Ya, siapa coba yang mau buka-buka begitu, kan nggak ada. Nah, pokoknya haram untuk dilihatin ya guys, itu haram, nggak boleh. Nah, kalau misalnya aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Nah, berarti kalau misalnya dia terbuka ya udah haram. Ya, kelihatan ya nggak boleh gitu. Langsung masuk ke kaidah yang ke-9, yaitu idza kita ma'amroni min jinsin wahidin wa lam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Ya, artinya manakala ada 2 perkara yang sejenis itu berkumpul jadi satu, sedang tidak ada perbedaan di antara keduanya, maka yang satu itu dimasukkan ke yang lain. Contohnya kayak gini.
Ada seseorang yang dituduh berzina 2 kali. Dia dibawa ke hakim dan dia tuh mengakuinya kalau dia tuh berzina 2 kali. Nah si hakim itu nggak boleh menuntut dua hukuman. Ya udah, karena dia tuh berzina 2 kali, ya udah yang 2 kali itu disikat jadi 1 kali, yaitu dengan didera 100 kali atau dibuang selama 1 tahun. Nah, contoh yang kedua ini, ada seorang perempuan yang udah bersuami. Nah dia tuh pas haid itu belum suci, belum mandi suci, sedangkan dia tuh lupa belum suci tapi malah udah berhubungan intim. Nah kalau kayak gitu nanti pas mandi dia tetap mandinya sekali, mandinya tuh cuma sekali. Kan biasanya kalau misalnya habis haid kan mandi, terus kalau habis berhubungan kan juga mandi. Nah karena dia tuh belum mandi habis haid, terus habis itu juga harus mandi setelah hubungan, maka dia tuh mandinya cuma sekali doang. Dan itu niatnya itu karena niat habis niat hadas besar. Dah, sekarang langsung masuk ke kaidah yang ke-10, yaitu ikmalul kalami aula min ihmali. Nah, jadi mengamalkan ucapan itu lebih baik daripada mengabaikannya. Nah, contohnya seperti ini. Ada seseorang, ini kakek-kakek, dia tuh sakit keras. Nah, dia tuh berwasiat bahwa dia tuh berkata bahwa jika aku mati, nanti aku akan mewarisi rumah ini kepada anak. Nah, padahal dia tuh cuma punya cucu. Nah, sedangkan anaknya tadi, si bapaknya cucu itu sudah meninggal duluan. Nah, maka dia menjatuhkan rumahnya itu kepada cucunya. Itu ya. Oke, sudah setelahnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.